Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, puji dan syukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu. Pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah memperingati Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan memasuki ibadah kita diawali saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan masuk dalam pengantar kebaktian demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Saudara-saudara, marilah kita beribadah kepada Allah yang telah mengaruniakan bagi kita hidup bersekutu, melayani, dan bersaksi di tanah Pasundan. Mari kita berdiri dan dengan penuh sukacita menyanyikan kidung pujian bagi kemuliaan namanya. Kita akan memasuki khotum dan salam yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera besertamu. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ini bertema Saksi yang Setia. Dengan nas pembimbing diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah mempersekutukan kembali kami dalam ibadah minggu pada saat ini. Kiranya Tuhan yang akan menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Demikian juga kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami selama ini. Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, pekerjaan, bahkan banyak hal yang boleh kami alami sebagai bagian dari berkat atau karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur juga bahwa Tuhan yang sudah memberikan kepada kami waktu untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepadamu, yaitu menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah, sertailah ibadah ini. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menyatakan pengakuan dosa yang diungkapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, ketika kami melihat dan menilai diri, sungguh kami berdosa di hadapan-Mu. Kami datang mengaku bahwa kami seringkali dikalahkan oleh persoalan dan situasi sulit yang ada di hadapan kami. Ketika Tuhan melimpahi dengan berkat, kami terlena dalam kenyamanan diri dan enggan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Ya Tuhan, inilah pengakuan dan penyesalan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terima berita anugerah yang diberikan kepada kita. Bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosa disertai tekad untuk memperbaharui hidup, dengarlah berita anugerah dari Allah. Yesaya 55 ayat 7, demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia akan memberi pengampunan dengan limpahnya. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan, dan hiduplah dalam damai.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami kembali memohon supaya Tuhan hadir menyertai kami, memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk berhikmat ketika firman Tuhan disampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengundang kehadiran Roh Kudus. Hadirlah ya Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mempersiapkan Alkitab kita saat ini dari Markus 6 ayat 14 sampai 29, demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kepenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya,
Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema saksi yang setia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengawali firman Tuhan pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah cerita dialog antara seorang anak dengan ayahnya. Demikian. Anak itu bertanya, "Ayah, apakah seorang pendeta itu baik?" Sang ayah menjawab, "Tentu saja, seorang pendeta itu baik. Akan tetapi itu pekerjaan yang susah." Lalu anak itu bertanya lagi, "Lalu kenapa ayah tidak menjadi pendeta?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah sempat terkejut. Dan sambil agak kebingungan, ia pun menjawab, "Tentu saja, karena ayah tidak mau menjadi orang susah." Saudara-saudara, kisah tersebut mau memberikan pesan bahwa tidak semua orang mau menjadi atau lebih tepatnya dapat menjadi saksi Kristus. Sebab menjadi saksi Kristus, manusia perlu memiliki semangat pengorbanan dan kesetiaan untuk mengikuti teladan Kristus. Pada saat ini, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan melihat bagaimana kemudian sebuah teladan disampaikan oleh seorang tokoh yang bernama Yohanes. Kita akan mengenal beberapa tokoh yang disebutkan dalam perikop yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yohanes. Siapakah dia? Yohanes adalah seorang guru dan penginjil terkenal di provinsi Yudea pada abad 1 Masehi. Merupakan keturunan Lewi, putra dari Elisabet, saudara sepupu Maria ibu Yesus. Dan ayahnya Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia yang bertugas di Bait Allah. Yohanes kemudian diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya, yaitu membaptiskan orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, setelah Yesus berselisih usia 6 bulan dengan Yohanes berumur 30 tahun pada waktu itu, dan akan memulai pelayanannya, maka Yesus mendatangi Yohanes untuk dibaptiskan. Dan akibat dari pelayanannya terhadap banyak orang, Yohanes Pembaptis memiliki banyak pengikut. Itulah Yohanes Pembaptis. Yang kedua, saudara-saudara, tokoh yang disebutkan tadi yaitu Herodes Filipus. Herodes adalah nama keluarga dari raja-raja yang dilantik Roma untuk memerintah atas orang Yahudi. Herodes Filipus adalah salah satu anak Herodes Agung. Menurut kitab-kitab Injil Sinoptik, Herodes Filipus yang menjabat sebagai tetrark atau raja muda wilayah Galilea di bawah kekaisaran Romawi. Dan ia menikahi Herodias. Yang ketiga, saudara-saudara, yang disebutkan yaitu Herodias. Siapakah dia? Herodias, arti dari filosofi namanya adalah orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Herodias juga melambangkan daya cipta, serta memiliki motivasi diri, dan sangat cakap dalam mengatur orang-orang lain. Siapakah Herodias ini? Herodias adalah putri Yahudi dari dinasti Herodes. Ayahnya bernama Aristobulus IV, dan merupakan satu dari 2 putra Herodes Agung. Ibunya bernama Berenice, saudara perempuan Raja Herodes Agung. Herodias menikah dengan 2 putra Herodes Agung yang berbeda. Perkawinan pertama, saudara-saudara, dilakukan Herodias, yaitu dengan Herodes II atau Herodes Filipus, dan mempunyai seorang putri yang bernama Salome. Kemudian ia bercerai. Perkawinan kedua dengan Herodes Antipas, raja wilayah Galilea.
Dari sini saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita bisa mengetahui bahwa Herodes Filipus dan Herodes Antipas, keduanya merupakan paman Herodias. Yang keempat, saudara-saudara yang Tuhan kasih, disebutkan tadi tokohnya yaitu Salome, putri Herodias. Siapakah dia? Salome arti namanya adalah sempurna atau damai. Salome putri Herodias adalah gadis yang bisa menari dan amat menggoda sehingga berhasil mempengaruhi seseorang. Berkenaan dengan kematian Yohanes Pembaptis, ia memang dikenal sangat berperan dalam kematian Yohanes itu. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa Salome, saudara-saudara yang Tuhan kasih, katanya sebagai anak-anak yang tidak tahu menahu apa-apa tentang Yohanes. Ia hanya menjadi suruhan ibunya. Mengapa Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis? Ini yang akan kita dalami kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, berikut beberapa alasan Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, saudara-saudara, karena Yohanes pernah mengecam perceraian Herodes dengan istrinya yang bernama Pasailis, putri Raja Aretas, raja daerah Nabatea di sebelah selatan dan timur Palestina. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yohanes pernah menegur Herodes karena melanggar aturan ketika mengambil Herodias, istri saudaranya, Herodes Philip I. Yohanes Pembaptis menegur Herodias Antipas mengenai perkawinan dengan Herodias ini. Sehingga dikatakan tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Model pernikahan demikian saat ini dinamakan dengan pernikahan inses. Dan kecaman Yohanes ini, saudara-saudara, melahirkan dendam yang sangat mendalam di hati Herodias. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Posisi Yohanes sedang dalam penjara saat ini. Tibalah saatnya pada perayaan hari ulang tahun Herodes. Dan Salome menari di hadapan raja dan para tamunya. Tarian itu sangat menyukakan hati Herodes sehingga dalam kemabukannya ia menjanjikan untuk memberi apa saja yang dikehendaki gadis itu sampai setengah dari kerajaannya bisa dia berikan. Dan ketika gadis itu bertanya kepada ibunya apa yang diinginkannya, Herodias menyuruhnya meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah tanah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, meski Herodes masyghul atau bersusah hati karena bersedih murung atas permintaan itu, karena ia tahu Yohanes adalah orang yang suci dan benar, ia mengagumi Yohanes. Ia dengan enggan lalu menyuruh seorang pesuruhnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis yang ada dalam penjara. Lalu menyerahkannya kepada Salome. Bapak Ibu saudara-saudara, saya melihat bahwa ada pandangan lain tentang alasan kematian Yohanes ini di tangan Herodes. Diungkapkan oleh sejarawan Yahudi Romawi yang bernama Flavius Josephus dalam tulisannya Antiquitates Judaicae, bahwa Herodes membunuh Yohanes karena takut pengaruh besar Yohanes terhadap orang banyak akan meninggikan kekuasaan Yohanes dan condong kepada pemberontakan. Karena mereka nampaknya siap melakukan apapun yang disuruh oleh Yohanes. Sehingga Herodes berpikir lebih baik untuk membunuhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, itu beberapa alasan yang diungkapkan. Kemudian setelah Yohanes dipenggal dan mayatnya
diambil atau dimakamkan oleh para murid Yohanes itu sendiri. Jadi pertanyaan saudara-saudara, apa makna dari peristiwa di atas bagi kita di hari pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kesaksian pertama yaitu hidup taat aturan. Di hadapan Herodes, saudara-saudara yang Tuhan kasih, saat itu Yohanes Pembaptis tidak sedang bersaksi tentang Allah, apalagi bersaksi tentang Kristus. Dia tidak bersaksi tentang kerajaan Allah. Ia bersaksi tentang nomenklatur atau peraturan pernikahan menurut adat istiadat Yahudi. Lalu bagaimana nomenklaturnya? Menurut ajaran Yahudi, saudara-saudara, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang kudus dan suci. Oleh karena itu, banyak dari otoritas Yahudi yang tidak menyetujui pernikahan sesama saudara. Siapa sajakah yang dimaksud sesama saudara itu oleh mereka? Yang pertama adalah keluarga bakti. Dapat didefinisikan sebagai keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Yang kedua, saudara-saudara, yang dinamakan keluarga luas, extended family, ialah satuan keluarga yang meliputi lebih dari satu generasi dan satu lingkungan kaum keluarga. Misalnya dalam konteks Herodias adalah keponakan dengan pamannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yohanes tidak salah. Ia berani bersaksi dengan cara mengingatkan Herodes dan Herodias atas pernikahan mereka. Artinya bahwa saksi di sini bukan hanya tentang Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan karyanya, tapi juga bagaimana sebuah peraturan atau norma yang ada dihayati, diikuti, dan dilakukan dengan benar. Yang jadi pertanyaan berikutnya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bertanya kepada diri sendiri, beranikah kita menegur orang yang melanggar aturan? Semisal saudara-saudara aturan di rumah. Contohnya bila ada anggota keluarga yang terlibat narkoba atau kejahatan lainnya, berani tidak kita menegur? Yang kedua, saudara-saudara, misalnya melanggar aturan di gereja. Contohnya bila ada anggota yang jemaat yang secara sadar melanggar tata gereja tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga, saudara-saudara, berani tidak kita menegur orang yang melanggar aturan di masyarakat, bangsa, dan negara? Contohnya dalam konteks saat ini, misalnya bila ada yang tidak menghiraukan kebijakan pemerintah soal PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Berani tidak kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus menegur mereka? Kadang kita enggan bersaksi tentang berbagai pelanggaran itu demi keselamatan diri sendiri dengan beribu alasan. Kita katakan takut, tidak enak hatilah. Dia kan sudah dewasa, bukan urusan saya, dan sebagainya. Apalagi yang melanggar itu usianya jauh di atas kita, atau punya kekuasaan dan jabatan yang lebih tinggi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yohanes meneladankan kepedulian di sini. Peduli pada semua hal untuk semua kalangan. Itu adalah sebuah tindakan yang baik menurut aturan Allah. Mari kita bayangkan, bila dalam dunia ini tidak ada lagi orang yang peduli pada sesamanya. Acuh tak acuh, tidak saling membantu, tidak saling mengingatkan. Saya yakin dunia ini akan kacau, cepat rusak, bahkan tidak menutup kemungkinan kehidupan di dunia ini akan segera musnah.
Tentu Tuhan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. 2 Korintus 8 ayat 14 demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ini menunjukkan rasa peduli. Yang lebih harus membantu yang kurang. Yang kedua, saudara-saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pada ayat ini, saudara-saudara, bahwa semua orang harusnya berani untuk menyatakan kebenaran, berani menegur orang yang berada dalam posisi yang salah, supaya orang tersebut menyadari kekeliruannya dan beralih kepada jalan yang benar. Pada sisi lain, saudara-saudara, kita bisa menunjukkan rasa peduli kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Misalnya, kita bisa menjadi pendonor plasma yang saat ini sangat dibutuhkan, atau peduli pada mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Caranya dengan menjadi pendonor, mendoakan, dan bila memungkinkan, memberikan bantuan berupa pangan atau vitamin atau suplemen yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan itulah model rasa peduli yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bisa kita pelajari dari kisah Yohanes ini. Dendam melahirkan pembunuhan. Pada umumnya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, perasaan dendam itu muncul dari rasa sakit hati. Sakit hati muncul bisa dari teguran atau tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Mari kita uji, saudara-saudara. Bagaimana Herodias menaruh dendam pada Yohanes karena Yohanes mengecam pernikahan. Perasaan dendam ini bisa menjangkiti hati semua orang. Jika kita tidak waspada, maka itu mendatangkan malapetaka. Akan mendatangkan korban. Bahkan tidak menutup kemungkinan korban jiwa. Ada istilah yang kita kenal, dendam kesumat atau dendam 7 turunan. Dan ini sangat berbahaya. Kesaksian firman Tuhan soal ini misalnya dalam Markus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan ada dendam di hati kita sebelum kita menghadap Tuhan dalam doa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bisa kita pahami dari firman Tuhan saat ini. Sekarang kita berada dalam dunia milenial. Dunia yang dipenuhi dengan sarana teknologi. Banyak tantangan yang kita hadapi sebagai saksi Kristus seiring dengan perkembangan zaman. Walaupun demikian, sabda Tuhan di hari pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan ini mengajak kita untuk menggunakan teknologi sebagai sarana pewartaan. Kita harus menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Namun saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam realitasnya mengapa masih ada saja orang yang menyebarkan berita bohong dengan teknologi? Bahkan lebih luas lagi, saudara-saudara, ada orang yang atau negara dalam dunia ini yang mengembangkan teknologi pemusnah massal, mengembangkan senjata biologi, dan seterusnya. Mari kita lihat dan rasakan dampaknya saat ini. Virus COVID-19 atau virus corona. Konon virus ini adalah ciptaan manusia di suatu negara
ketika tidak terkendali, wabah itu semakin menyebar ke seantero dunia, dan saat ini sudah jutaan orang meninggal akibat virus tersebut. Artinya apa, saudara-saudara yang Tuhan kasih? Teknologi di sini bukan lagi digunakan untuk kebaikan kehidupan, tetapi justru menjadi pemusnah massal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dan beranikah kita sebagai gereja di hari pekabaran Injil GKP saat ini, bahkan saya juga mengajak kepada umat beragama lain di seluruh dunia menyatakan dan menyerukan stop pengembangan dan penggunaan senjata pemusnah massal. Kita nampaknya harus menyuarakan ini bersama-sama. Yang keempat, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dari apa yang dialami oleh Yohanes dalam kesaksian firman Tuhan saat ini, maka kita diingatkan bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk berintrospeksi, melihat ke dalam diri sendiri. Kita harus ingat bagaimana peran Tuhan dalam dunia yang sebenarnya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Tuhan dalam dunia berperan untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan, memperbaiki kehidupan, bahkan memperbaiki kehidupan manusia. Artinya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yohanes menginginkan kepada kita, mengajak kepada kita semua, bahwa seseorang bisa saja terjebak atau mudah masuk ke dalam dunia kegelapan, seperti yang dialami oleh Herodes dan Herodias. Tapi baiklah, saudara-saudara, jika kita berada dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun, janganlah putus asa. Sebab sebentar lagi fajar menyingsing terang benderang yang akan segera menyingkap kegelapan. Selagi masih ada waktu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, segeralah songsong terang itu. Tinggalkan kegelapan yang ada, sebab Allah siap menggendong kita. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Di akhir dari renungan ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan demikian. Pelaut yang hebat tak pernah lahir dari laut yang tenang. Mari kita sucikan hati dan diri kita supaya Tuhan memulihkan kehidupan dunia saat ini. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan menyatakan pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Biarlah setiap kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah
diawali dengan nas yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8 dengan firman demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan menyampaikan doa persembahan, dilanjutkan dengan doa syafaat yang ditutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini. Melalui kesaksian Yohanes, biarlah kami juga semakin diingatkan, dimampukan untuk melakukan tugas panggilan kami, bersaksi di tengah kehidupan ini. Bukan hanya tentang firman Tuhan, tetapi juga tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, yang akan kami saksikan ke banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, untuk saudara-saudara kami, siapapun mereka yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya, mereka yang sakit, mereka yang melaksanakan isolasi mandiri, mereka yang melaksanakan pengobatan, operasi, dan lain sebagainya. Kami doakan supaya Tuhan hadir menjumpai mereka, memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya mendatangkan kebaikan dan kesembuhan buat mereka. Kami juga berterima kasih atas karunia Tuhan dengan pertambahan usia yang boleh kami nikmati pada pekan ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir menjumpai kami, memberikan kepada kami damai sejahtera dan juga sukacita, serta disambut dengan rasa syukur atas pertambahan usia ini. Juga ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Engkau lindungi kami, berkati kami. Semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang akan memberkatinya agar mendatangkan kebaikan. Yang berdoa buat anak-anak kami, berkatilah mereka, lindungi mereka.
Demikian juga untuk setiap orang tua kami, berkati, berikan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap usaha yang kami layani, yang kami lakukan sebagai bagian dari berkat Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati agar mendatangkan berkat-berkat yang lebih baik lagi setiap hari. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk kehidupan orang-orang di sekitar kami, di mana saat ini banyak orang yang berada dalam kondisi yang tidak mudah. Mereka yang sakit, Tuhan kiranya Kau sembuhkan. Dengan penanganan dari pemerintah melalui vaksinasi COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang akan memberkatinya agar kami bisa melalui masa-masa sulit sebagai bangsa dan negara untuk bangkit kembali menyongsong hari depan yang lebih baik. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk persekutuan yang boleh kami bangun di GKP Jemaat Ujung Berung. Kami rindu agar kami bisa melakukan kembali berbagai ibadah secara tatap muka. Tuhan yang akan menolong kami di waktu depan agar itu boleh terlaksana. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami himpun bersama pada saat ini. Kau kuduskan agar persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama. Dan menutup seluruh rangkaian doa ini, kami akan berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita menerima pengutusan dan berkat yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Saudara-saudara, pergi dan beritakan firman Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Percayalah bahwa Allah selalu menyertai-Mu. Terimalah berkat-Nya.
Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin.